warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi dengan saya Angga Rizkiawan di mentoring privat ISC level pemula dari 17 Mei sampai dengan 15 Juni. Ya, ini hari keempat ya, hari keempat mentoring, dan berarti sudah ada 3 materi kemarin yang sudah kita pelajari bersama. Nah, untuk kali ini kita akan kembali belajar dan kembali praktek gitu. Namun yang harus saya tegaskan kembali ke Bapak Ibu bahwa 3 hari kemarin tugasnya harus dibereskan, harus dikerjakan ya. Nah itu karena kalau misalkan tidak dikerjakan maka hasilnya nanti ke depan tidak optimal. Jadi tolong kerjakan dengan segera, dan kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan di grup, di chat ya gitu. Nah, yang perlu diingatkan lagi bagi kepada teman-teman peserta semua gitu, para mitra ISC atau Islamic Shopping Center di sini, keberhasilan mentoring privat ISC ini, terutama yang level pemula, adalah yang nomor satu adalah konsisten untuk praktek. Jadi saya tegaskan kembali, harus konsisten dalam praktek. Jadi apa yang disampaikan, apa materi yang disampaikan, maka itu harus dikerjakan dan harus dipraktekkan. Karena keberhasilan itu bukan karena kita pintar atau bukan karena kita mengerti dan paham saja. Namun yang jauh lebih penting adalah ketika kita tahu, kita praktekkan dan dengan konsisten kayak gitu. Nah, bisa dilihat di layar ya. Saya review kembali mengenai materi kemarin dan beberapa hari sebelumnya dan 2 hari sebelumnya, sedikit ya, sebentar saja. Jadi target menambah list ribuan calon customer tertarget. Jadi Facebook marketing yang kita pelajari di 3 hari terakhir ini, 3 hari ini adalah gimana caranya menambahkan list ribuan calon customer yang tertarget. Yang tertarget untuk apa? Untuk jualan tentunya ke depan. Kalau yang sudah saya jelaskan kemarin adalah sehari minimal 30 tambahkan teman per hari. 30 tambahkan teman per hari. Maka kalau 30 hari jadi 30 teman kali 30 hari, jadi sama dengan 900 teman dalam 1 bulan. Atau 50 teman, atau tambahkan 50 teman per hari. Kalau menambahkan 50 teman per hari, maka 50 kali 30 sama dengan 1500 teman per 1 bulan. Itu per 1 bulan ya. Jangan sampai juga menambahkan teman perharinya terlalu banyak, misalkan 100 lebih gitu, bisa jadi kena peringatan dari Facebook. Jadi lebih baik gitu, sangat dianjurkan itu maksimal 50 pertemanan. Namun rutin setiap hari 50, 50, 50, 50, maka 1 bulan dapat 1500 list teman. Dan penambahan temannya juga harus tertarget. Cara menambahkan teman tertarget sudah saya ulas kemarin dan hari yang sebelumnya juga. Seperti apa dan bagaimana, lihat kembali dan pelajari kembali materi yang kemarin. Jadi target kita itu dalam 3 bulan sudah ada 4.500 teman tertarget. Kurang lebih seperti itu, bisa lebih atau bisa kurang. Dan kalau misalkan teman-teman itu udah rutin dalam 3 hari ini, ditambah lagi jadi 7 hari, itu biasa, walaupun awal-awalnya itu agak gimana gitu, kurang terbiasa ya, maka yang rumusnya itu paksakan dulu selama 3 hari sampai dengan 7 hari ini. Paksakan dulu selama 3 hari sampai 7 hari ini, karena awal yang terpaksa lama-lama jadi terbiasa, maka jadi bisa. Jadi orang yang expert itu, orang yang ahli itu, awalnya itu dia terpaksa dulu selama kurang lebih 7 hari sampai 30 hari. Setelah terpaksa, maka dia mulai terbiasa. Setelah terbiasa, maka dia sudah mulai menjadi ahli ataupun expert, seperti itu. Oke, kemarin kita sudah praktek gimana caranya memberikan ucapan pertemanan dengan baik dan menarik kepada teman atau kepada orang yang kita tambahkan teman dan dia menerima pertemanan. Ini salah satu contohnya ya, bisa ditiru atau bisa ditambahkan atau dimodifikasi. Kemarin saya mencontohkan di
Pembelajaran kemarin itu seperti ini ya, cara menambahkan ucapan pertemanan. Assalamualaikum, jazakillah ukhti telah menerima pertemanan saya. Perkenalkan, saya Ria Soleha, adalah seorang ibu rumah tangga. Saya sangat suka dengan pembelajaran berbagai hal mengenai Islam. Saya senang menginspirasi teman-teman dengan tulisan saya, meskipun sedikit belepotan. Jika ukhti penasaran, bisa berkunjung ke akun saya ya. Salam kenal. Seperti ini ya contohnya ya. Jadi kita sehari udah nambahkan 50 nih. Hari kedua berarti nambahin lagi 50, 30 atau 50. Berarti udah ada 60 sampai dengan 100 teman yang kita tambahkan. Nah, maka orang-orang yang sudah menerima pertemanan kita itu diberikan ucapan pertemanan. Contohnya seperti ini. Atau bisa teman-teman modifikasi sendiri, tambahkan sendiri atau revisi sendiri, terserah. Yang penting berikan ucapan pertemanan. Gunanya atau fungsinya apa? Biar orang yang sudah kita tambahkan teman dan dia menerima permintaan pertemanan kita memberikan ucapan, dia lebih interest ke kita, dia jadi tahu, oh ada kita itu begini dan begini gitu, seperti itu. Maka nanti ke depan itu sebagai kunci gerbang ya, ini sebagai pintu gerbang ya, karena nanti ke depan itu kita akan sering buat status FB yang menarik, yang edukasi, yang storytelling, yang cover selling, baik itu di status feed dan di Facebook story. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Jadi hari ini kita akan coba belajar dan praktek mengenai komen dan likes di status Facebook orang yang sudah menerima kita sebagai pertemanannya. Kalau tadi itu kalau kemarin itu kita sudah memberikan ucapan pertemanan. Nah, kalau sekarang itu kita lebih sering dan lebih aktif memberikan komen dan likes di status FB teman kita. Berikan komen dan likes itu suka ya, bahasa Indonesia suka. Merespon status orang dengan energi positif dan dengan bahasa yang baik. Biasanya kalau saat kita buka Facebook dan lihat beranda Facebook, maka itu ada status teman-teman kita gitu. Nah, maka sekarang kita harus mulai rutin, memaksakan diri dan rutin dengan konsisten untuk merespon status orang itu dengan yang positif dan dengan bahasa yang baik. Walaupun mungkin mereka atau teman-teman kita ada yang statusnya galau, maka kita berikan energi positif, bahkan memotivasinya gitu. Ini jatuhnya nanti ke personal branding kita biar baik ya, biar bagus. Maka kalau personal branding kita baik dan bagus di mata orang-orang, ke depan saat kita jualan itu akan lebih memudahkan kita untuk terjadinya closing dan penjualan. Maaf ya, masih batuk nih. Oke, status umumnya pengguna Facebook itu apa sih? Ini secara garis besar kayak saya kategorikan atau saya golongkan jadi 3. Rata-rata itu umumnya orang membuat status Facebook itu dalam kondisi dia senang, atau statusnya sedih, atau statusnya sharing, atau edukasi, atau dia memberikan info. Contoh status senang, umumnya biasanya orang ketika ada suatu orang di Facebook, saya juga terkadang, atau istri saya atau keluarga saya atau teman saya, ketika dia senang itu dia biasanya buat status tuh. Misal kemarin liburan lebaran, bertemu keluarga, biasanya dia buat status. Atau mengucapkan minal aizin wal faizin sambil ada foto keluarga besar, itu kan berarti status senang ya, seperti itu. Atau status galau atau status sedih. Nah, lalu ada juga status sharing, atau mereka ngasih info, teman-teman kita ngasih info untuk mudik di area Karawang dan Bekasi misalkan terjadi penyekatan sampai 1 km. Nah, itu status info ya, atau status edukasi atau yang lainnya gitu. Nah, ketiga status ini coba kita respon dengan baik, dengan menarik si teman kita gitu. Caranya bagaimana saya coba nanti jelaskan dengan singkat ya, biar enggak lama gitu teman-teman untuk mempelajarinya. Oke, lanjut. Nah, kayak tadi ya, status umumnya pengguna Facebook itu pertama yang status senang dulu nih. Nah, status senang itu salah satu contoh komennya adalah alhamdulillah
ikut senang dengan dengarnya barakallah ya Mbak, semoga semakin laris jualannya. Nah ini contoh teman kita yang sedang promosi jualan, atau teman kita di status Facebooknya sedang membuka usaha baru, bisa dikasih komen. Berarti kan itu kategorinya mereka senang tuh, sedang mereka membuat status yang senang gitu, maka bisa dijawab dengan komen seperti ini: alhamdulillah ikut senang mendengarnya, barakallah ya Mbak, semoga semakin laris jualannya. Lalu alhamdulillah selamat ya Mbak, semoga menjadi anak soleh. Nah ini untuk contoh kasus teman kita yang baru melahirkan, jadi diberikan ucapan yang seperti ini: alhamdulillah selamat ya Mbak, semoga menjadi anak soleh. Lalu semoga selamat dalam perjalanan ya Mbak. Nah ini contoh saat teman kita mengupdate status sedang dalam perjalanan, kita coba komen dengan yang bersifat positif dan bersifat motivasi, bersifat positif ya, semoga selamat dalam perjalanan ya Mbak, seperti itu contohnya ya. Jadi untuk contoh-contoh ini 3 contoh aja, nanti untuk penerapannya saya yakin teman-teman udah tahu semua caranya bagaimana ketika merespon status teman kita yang menggambarkan dia sedang senang gitu, menggambarkan status mereka sedang senang atau gembira, maka seperti ini bisa ya. Oke, lanjut kedua ya, yaitu ketika status teman kita itu sedang sedih atau baru sedih. Contoh, ini adalah status di mana teman kita misalkan sedang kehilangan barangnya atau kehilangan dompetnya. Innalillahi, turut sedih ya Mbak, insya Allah dompetnya segera ketemu ya, seperti itu. Jadi ini untuk ucapan sedih itu rata-rata seperti ini, yang sifatnya itu memberikan dampak positif, energi positif. Lalu ada lagi, ini adalah ketika anaknya teman kita sakit dan dia mengupdate status di Facebook, maka jawabannya bisa seperti ini: insya Allah ya Kak, Allah yang maha menyembuhkan, semoga adek lekas diberikan kesembuhan, semangat adek untuk bisa, semangat ya adek untuk bisa sehat kembali. Itu contohnya. Jadi ini adalah contoh untuk merespon ketika status teman kita itu saat senang, ini contohnya di bawah, dan saat status teman kita itu sedang sedih atau sedang mengalami kesedihan atau musibah. Nah ini bisa jawabnya seperti ini. Ini contoh aja, masih banyak hal jenis-jenis jenis-jenis jawaban yang bisa kita buat di komen teman-teman kita. Lalu yang berikutnya adalah ketika sedang sharing atau sedang memberikan info ya. Jadi status teman kita yang ketika sedang sharing atau sedang memberikan info terbaru atau apapun itu gitu. Ini bisa dijawab dengan seperti ini: Masya Allah luar biasa mendengar cerita perjuangan Mbak, jadi terharu deh, semoga Allah memudahkan urusan Mbak. Nah ini adalah salah satu contoh kasus kalau misalkan teman kita sedang membuat status perjuangan dia dari muda sampai sekarang gitu. Kayak gitu. Atau contoh yang kedua juga ada: mantap, semoga bisa semakin menginspirasi dan bermanfaat ya Bunda. Ini contoh juga misalkan teman kita yang sedang memberikan konten edukasi atau sedang membuat hal yang sifatnya bermanfaat di status Facebook. Ini bisa kita komen seperti ini gitu. Oke, itu ya. Jadi saya ulang sebentar. Status umumnya pengguna Facebook itu ada senang, sedih, atau sedang memberikan edukasi, info, dan sharing. Maka kita buat komen kepada 3 jenis status seperti ini itu dengan yang contohnya seperti tadi. Contohnya seperti tadi yang intinya itu merespon status orang atau teman kita itu dengan yang energi positif dan dengan bahasa yang baik gitu, agar menimbulkan kesan kedekatan dengan kita, walaupun mungkin ada beberapa teman yang baru kita tambahkan dan kita belum kenal dekat dengan mereka, seperti itu. Jadi untuk 3 hari ini adalah
tujuannya memang balik lagi saya ingatkan kembali, yaitu memperbanyak list calon customer di Facebook. Memperbanyak list calon customer di Facebook yang ampuh mengonversi menjadi pembeli. Jadi dengan menambahkan teman di poin 1 ya, dengan menambahkan teman tertarget seharinya 30 sampai dengan 50 teman. Maka target dalam 3 bulan itu adalah kurang lebih 4.500 atau dimentoknya 5.000. Nah, kalau sudah mentok 5.000 dalam 3 bulan, kita buat akun yang kedua. Misalkan namanya adalah Ria Soleha. Maka yang kedua itu bisa buat juga Ria Soleha. Ria Soleha misalkan garis miring ISC. Jadi kita kalau sudah akun pertama sudah mentok di 5.000, kita buat akun yang kedua lagi, dan itu mentokin lagi sampai 5.000. Jadi udah ada 10.000. Bayangkan kawan-kawan semua, kalau sudah 10.000 list teman tertarget kita, itu akan sangat baik ke depannya, akan sangat bagus dan akan memudahkan kita untuk lebih banyak berjualannya gitu. Nah, maka itu tadi kita harus konsisten untuk praktek ini gitu. Walaupun hanya menambahkan teman 30 sampai 50 teman per hari, tapi kalau udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu mentok 4.500, kita buat akun yang kedua dan kita pentokkan lagi sampai 4.500, itu udah ada 9.000, bahkan sampai 10.000. Jadi di Facebook itu maksimal satu akun adalah 5.000 pertemanan kayak gitu. Nah, tentu setelah menambahkan teman saja belum cukup, maka seperti yang saya sampaikan, kita berikan ucapan pertemanan yang menarik seperti yang saya contohkan kemarin dan tadi, karena ini menjadi gerbang di mana teman yang kita tambahkan itu tahu dengan kita dan interest dengan kita gitu. Lalu kita aktif untuk likes ya, atau klik likes atau klik suka di status teman kita, dan memberikan komen yang bersifat energi positif dengan bahasa yang baik. Contohnya tadi ya, bisa lihat lagi, dimundurin lagi videonya kalau lupa. Nah, ini yang harus teman-teman semua, 3 hal ini yang harus benar-benar dirutinkan dulu nih dari 3 hari ini nih. Kalau yang belum praktek dengan konsisten, saya sarankan praktekkan dulu tiga hal ini yang sifatnya dasar, namun efeknya akan sangat terasa di sebulan atau 3 bulan ke depan gitu. Baru setelah ini 3 hari ini, besok kita mulai masuk ke gimana sih caranya buat status yang edukasi, yang storytelling, yang soft selling, dan cover selling. Nah, status-status ini adalah status-status yang mana bisa menimbulkan ketertarikan calon customer kita atau teman-teman Facebook kita, dan nanti biasanya kalau sudah dia tertarik, penasaran, tanya-tanya, lalu beli. Namun untuk sebelum ke poin nomor 4 ini, 3 poin ini harus teman-teman wajib praktekkan dulu, wajib kerjakan dulu. Oke ya, gitu. Coba kita masuk ke layar Facebook. Sebentar, mudah-mudahan enggak ini ya, sinyalnya bermasalah. Oke, kita masuk ke Facebook, layar Facebook sebentar ya. Oke, karena ada kendala lagi, mohon maaf pada teman-teman semua. Ini dulu, dan berarti tugas praktek hari ini itu adalah lebih fokus ke pembahasannya mengenai ini ya, komen dan likes di status Facebook dengan merespon status orang dengan energi positif dan bahasa yang baik, dan membalasnya. Kalau status senang, maka membalasnya seperti ini, yang di poin nomor 1. Kalau yang nomor 2, di poin nomor 2, yang untuk yang status sedih,
Ini contohnya aja, bisa dimodifikasi. Teman-teman bisa contek juga yang ada di saya, nggak apa-apa. Terus yang ketiga, ketika satu teman kita sedang ngasih info dan sharing, bisa pakai contoh yang seperti ini juga gitu. Itu praktek untuk materi dan praktek yang dikerjakan hari ini. Dan tetap poin nomor 1 ini, tambahkan teman target 30-50 hari per hari, setiap hari praktekkan. Nomor 2 juga sama, berikan ucapan pertemanan yang menarik. Dan yang ketiga itu aktif komen dan like di status Facebook teman. Oke, untuk poin nomor 4 kita lanjut besok. Dan ke layar Facebooknya nanti saya, untuk contoh di layar Facebooknya untuk memberikan komen dan like, saya coba nanti di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ingat teman-teman semua, ketika teman-teman menghadapi kendala, contoh, aduh HP saya penuh nih Kang, penuh nih Kak, nggak bisa mengerjakan tugasnya gitu, maka ya hapus file yang tidak dibutuhkan atau file yang tidak penting, seperti foto atau video yang tidak penting yang ada di HP teman-teman. Jadi jangan sampai kendala itu atau rintangan itu mengalahkan tujuan kita. Ingat big way teman-teman yang teman-teman buat di hari pertama, tugas di hari pertama, yang kita fokuskan adalah big way kita, tujuan besar kita, bukan fokus ke rintangan kita. Maka ketika rintangan datang, fokus kita adalah solusi untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan rintangan tersebut atau kesulitan tersebut. Oke, ingat, orang sukses itu bukanlah orang yang pintar dan cerdas saja, tapi orang yang sukses dan berhasil itu adalah mereka yang praktek dengan konsisten dan tekun. Ingat, kepintaran, ingat ketek ingat maaf ingat ketekunan mengalahkan kepintaran. Maka tekunlah dan konsistenlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.